Perhatikan baik-baik. Semua lihat saya. Firman yang secara spesifik engkau terima dari Tuhan, itu sangat penting bagi hidupmu dan bagi kehidupan orang lain. Kita bisa saja menerima firman yang umum. Kita tahu firman Tuhan yang umum dalam Alkitab. Tapi firman yang secara spesifik diberikan kepada saudara, itu sangat penting untuk dideklarasikan. Permasalahannya adalah Sakarya menerima firman itu dan dia tahu bahwa Yohanes adalah Elia yang akan datang. Tetapi mengapa dia tidak mendeklarasikan ini? Mengapa Sakarya tidak memperkatakan firman ini kepada semua orang? Mungkin saudara berkata karena dia bisu. Waktu menerima firman karena dia tidak percaya, dia dapat disiplin, hukuman. Dia jadi bisu. Oke, jadi bisu. Tapi kan ketika Yohanes lahir, dia bisa bicara lagi. Nah, kita perhatikan ayat firman-Nya setelah Yohanes lahir. Waktu Yohanes lahir. Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Semua mengikuti saya? Oke. Ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakarya seperti menurut nama bapaknya. Jadi orang-orang mau menamai Yohanes itu Sakarya menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Karena kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Namanya agak asing buat mereka. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Jadi Yohanes masih bisu di sini. Ia meminta batu tulis, Sakarya maksud saya. Sakarya meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Tapi sayangnya dia tidak menuliskan dia adalah Elia yang akan datang. Dia cuma menyebutkan namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Jadi setelah diterima namanya adalah Yohanes, Tuhan bebaskan mulutnya kembali dan dia bisa berkata-kata. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nah sebetulnya kan saudara, kalau Sakarya nggak bisa nulis, mungkin karena kepanjangan. Nah ketika orang-orang merasa terheran-heran dan sedang bertanya-tanya, ini anak bakal jadi apa ya? Kan Sakarya bisa mendeklarasikan firman waktu itu, bahwa anak ini akan menjadi Elia yang akan datang. Bahwa anak ini akan bekerja, akan melayani, akan hidup dalam roh dan kuasa Elia. Sayangnya Sakarya tetap menyimpan hal itu. Dan bahkan di dalam ayat 67, masih pasal 1, ayat 67 berkata, dan Sakarya ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Artinya apa? Maksudnya apa? Nah dia mendeklarasikan firman ini saudara, bernubuat. Dia mendeklarasikan firman. Tapi kembali sayangnya, di antara semua deklarasi firman tentang Yohanes, atau deklarasi firman tentang rasa syukurnya akan kelahiran Yohanes, tidak ada satupun ayat yang bicara tentang bahwa Yohanes adalah Nabi Elia yang akan datang. Dia bernubuat katanya seperti ini, ayat 68,
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Oke, sampai di sini oke, asik. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ini menunjuk kepada Yesus, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Puji Tuhan, ini masih tentang Mesias, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku. Nah, perhatikan saudara, ini bicara tentang Yohanes, deklarasi tentang Yohanes. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Sakaria bilang, engkau akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Mana Elianya? Justru itu yang penting. Elia itu kata kuncinya, saudara. Tapi yang dideklarasikan oleh Sakaria hanyalah bahwa Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Inilah yang dikutip oleh Yohanes waktu dia ditanya oleh orang banyak, siapakah dia? Aku adalah suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jadi rupanya memang Sakaria hanya mendeklarasikan bahwa Yohanes adalah suara yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lanjut masih tentang Yohanes dari deklarasi firman Sakaria ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi Yohanes ini perintis jalan bagi Yesus oleh rahmat dan belas kasihan dan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tapi tetap tidak ada Elianya, saudara. Seharusnya waktu Sakaria mendeklarasikan tentang Yohanes, dia akan berkata, engkau anakku disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, engkau adalah Nabi Elia yang akan datang itu, engkau akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia, menjadi perintis jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan baginya. Itu firman yang spesifik yang paling tepat. Jadi saudara dengarkan baik-baik. Ketika engkau menerima firman, engkau perlu memperhatikan akurasi, ketepatan dari firman yang kau terima. Tuhan itu ngomongnya apa? Sakaria terima firman bahwa Yohanes adalah Elia yang akan datang. Dia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Tapi ini disembunyikan oleh Yohanes, oleh Sakaria. Dan akhirnya tidak sampai kepada Elisabet istrinya, juga tidak sampai kepada Yohanes anaknya. Itulah yang menyebabkan Yohanes tidak berani atau tidak mau mengakui bahwa dia adalah Elia yang akan datang. Kenapa? Karena dia tidak menerima itu dari bapaknya yang merupakan tangan pertama menerima firman. Saya tidak tahu mengapa Sakaria tidak memberikan kata kunci Elia ini kepada Yohanes dan kepada semua orang. Kenapa Sakaria tidak mendeklarasikan firman kunci ini? Kecurigaan saya adalah karena dia tidak percaya bahwa anaknya akan menjadi Elia yang akan datang, bahwa anaknya akan berjalan dalam kuasa, dalam roh dan kuasa Elia. Kecurigaan saya adalah
dia tidak percaya. Ingat, waktu dia terima firman, dia tidak percaya, makanya dia jadi bisu. Dan ternyata saudara, ketidakpercayaannya itu menetap dalam satu kata kunci yang nyangkut di hatinya dan tidak pernah keluar dari mulutnya. Dengar saudara, di antara semua firman yang pernah keluar dari mulut Allah dan datang dalam hidupmu, adakah satu firman spesifik dalam hidupmu yang nyangkut di hatimu dan tidak pernah keluar dari mulutmu? Engkau tidak berani memperkatakannya sendiri, engkau tidak berani memperkatakannya kepada orang lain karena engkau tidak percaya bahwa itu akan terjadi. Engkau tidak percaya bahwa itulah kehendak Tuhan bagimu. Padahal Alkitab jelas mencatat bahwa Yohanes ini benar-benar seperti Elia. Markus pasal 1 ayat 6 berkata, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Cara berpakaiannya sama seperti Elia. Kita bandingkan 2 Raja-Raja 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan mengatakan perkataan itu kepadamu? Ayat 8, jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Elia dikenal dari cara berpakaiannya. Dia pakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit. Yohanes sama, dia pakai jubah bulu dan ikat pinggang kulit. Cara berpakaiannya sama, cara pelayanannya juga sebetulnya sama. Elia adalah tipikal nabi yang berhadapan dengan para raja dan tegas. Dia berani menegur dosa para raja. Yohanes sama. Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dan itulah yang menyebabkan pada akhirnya Herodes dipenggal kepalanya. Yang ditegur sebetulnya bukan Herodes, tapi istrinya Herodes, saudara. Istrinya dendam. Dan waktu anaknya menari di depan Herodes, Raja Herodes senang. Dan dia bilang, kamu minta apa aja aku kabulkan. Lalu anaknya tanya kepada ibunya, ibu, aku dibilang raja seperti ini, minta apa? Ibunya bilang, kamu minta kepalanya Yohanes. Karena istrinya ini, permaisuri Raja Herodes ini, tidak senang ditegur oleh Herodes. Jadi memang sebetulnya Yohanes Pembaptis ini punya roh Elia, saudara. Tapi sayang, pelayanan Yohanes Pembaptis menurut saya jadi kurang maksimal. Karena firman yang dia terima cuma sepenggal, sepotong. Firman Tuhan berkata, engkau akan melayani, engkau akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Tapi sepanjang pelayanan Yohanes Pembaptis, kita tidak melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan lewat pelayanannya. Tidak ada satupun orang sakit yang sembuh dari pelayanannya. Dia cuma mempertobatkan orang, mempertobatkan orang, mempertobatkan orang. Sedangkan dalam pelayanan Elia ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Tapi dalam pelayanan Yohanes tidak ada mujizat yang terjadi selain pertobatan. Saya menduga semua ini disebabkan karena Yohanes gagal paham tentang jati dirinya yang sebenarnya seperti yang Tuhan tetapkan. Seharusnya Sakaria memberitahu Yohanes, engkau adalah Elia yang akan datang. Engkau akan melayani dalam roh dan kuasa Elia. Pelayananmu akan sama dengan Elia. Bukan cuma bikin orang bertobat, bukan cuma menegur dosa dengan berani, tapi juga bikin mujizat. Ya, ini cuma dugaan saya, tapi sepertinya benar, saudara. Saya merasa, dengar baik-baik, saya merasa ada cukup banyak di antara saudara
yang engkau sendiri belum mengenal jati dirimu di dalam Tuhan, karena sebetulnya engkau telah menerima firman spesifik dalam hidupmu, tapi engkau tidak pernah mendeklarasikannya, baik kepada dirimu, baik kepada orang luar, pada orang lain. Dan penyebab mengapa engkau tidak berani mendeklarasikannya adalah kemungkinan besar karena engkau tidak mempercayainya. Tapi hari ini saya berdoa, semua benteng-benteng ketidakpercayaan dalam hidup kita runtuh sepenuhnya, sehingga kita bisa menerima firman apa adanya, dan kita bisa mempercayainya, dan kita bisa mendeklarasikannya. Itu sebabnya saudara, dari kisah ini semua yang saya sudah paparkan, kita melihat betapa pentingnya deklarasi firman yang kita kumandangkan di udara. Kita harus mendeklarasikan firman yang kita terima, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang sekitar kita, maupun kepada iblis kita deklarasikan, dan kepada sorga dan neraka kita deklarasikan. Contoh, katakanlah saya Yohanes Pembaptis, saya menerima firman dari Tuhan, saya adalah Nabi Elia yang akan datang. Saya akan berjalan dalam kuasa, dalam roh dan kuasa Elia. Maka saya harus deklarasikan di dalam roh kepada diri saya sendiri, kepada sorga dan neraka, kepada seluruh dunia, bahwa saya adalah Nabi Elia yang akan datang. Saya akan berjalan dan melayani dalam roh dan kuasa Elia. Persis seperti yang Tuhan firmankan. Bukan ngambil ayat yang lain yang umum, sifatnya tidak spesifik. Firman yang spesifik datang dalam hidupmu, itu sangat-sangat penting. Dan kepada orang-orang sekeliling saya juga harus berani mendeklarasikan bahwa saya adalah Elia yang akan datang. Saya berjalan melayani dalam roh dan kuasa Elia. Walaupun awalnya belum kelihatan seperti itu, tapi karena firman yang saya terima adalah seperti itu, saya harus berani memperkatakannya kepada semua orang di sekeliling saya. Jangan waktu doa pribadi kita deklarasi kita ini punya roh dan kuasa Elia, tapi waktu ngomong sehari-hari kepada orang-orang sekitar kita, lalu kita berkata, ya siapakah aku ini? Aku ini kutu. Aku ini kutu anjing, kutu kucing. Aku ini kecil, aku lemah, tak berdaya, aku stresan orangnya. Engkau tidak memperkatakan apa yang benar, karena engkau tidak memperkatakan firman Tuhan. Jadi, kesimpulan yang saya mau sampaikan adalah tidak mendeklarasikan firman berakibat sangat fatal. Pertama, bisa mengakibatkan hidup kita menjadi tidak maksimal. Ini kesimpulannya. Hidup kita menjadi tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Karena kemaksimalan ada di dalam Tuhan, dan kemaksimalan ditetapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dengar baik-baik. Kalau sampai sejauh ini hidupmu masih belum sama dengan firman yang Tuhan sampaikan kepadamu secara spesifik, engkau belum maksimal. Kalau engkau berkata, Pak, firman yang Tuhan sampaikan buat saya itu sangat besar, saya masih jauh jaraknya, artinya engkau masih jauh dari maksimal. Karena maksimalnya harus sama dengan ukuran yang Tuhan berikan kepadamu lewat firman Tuhan yang spesifik dalam hidupmu. Saya juga masih jauh dari firman spesifik yang Tuhan berikan buat saya. Jadi saya juga masih jauh dari maksimal. Apa yang saya harus lakukan? Deklarasi firman. Yohanes sepanjang pelayanannya jadi tidak bergerak secara maksimal dalam roh dan kuasa Elia, karena dia tidak mendeklarasikan firman seperti apa adanya. Karena Sakaria tidak memberitahukan dia bahwa dia adalah Elia yang akan datang, bahwa dia memiliki roh dan kuasa Elia. Makanya tidak ada satupun mujizat yang diperbuat oleh Yohanes. Kalau selama ini Tuhan berkata-kata kepada saudara bahwa saudara akan banyak menyembuhkan orang sakit, akan banyak membuat mujizat, tapi belum ada satupun mujizat yang kau kerjakan, ayo hari ini bangkit dalam kuasa roh. Ambil firman yang kau pernah terima dari Tuhan, deklarasikan, dan biarkan itu menjadi bagianmu di dalam kehidupan sehari-harimu.
Yang kedua, akibat fatal karena tidak mendeklarasikan firman adalah saudara bisa menghalangi keselamatan dan berkat untuk orang lain di sekitar saudara. Saudara tahu, gara-gara Yohanes tidak mengakui bahwa dia adalah Elia, sampai sekarang orang Israel sulit menerima Yesus sebagai Mesias. Sampai sekarang orang Israel tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Makanya sampai sekarang orang Israel itu masih nungguin Mesias datang. Padahal Mesiasnya sudah datang 2000 tahun yang lalu. Bahkan sudah pergi lagi. Bahkan sudah mau datang lagi. Tapi mereka masih nunggu Mesias. Mesiasnya sudah datang, sudah pergi, sudah mau datang lagi. Mereka masih nunggu Mesias. Jangan-jangan Mesiasnya datang lagi, yang kedua kali, pergi lagi. Mereka masih menunggu Mesias. Jangan-jangan sampai di neraka mereka masih nungguin Mesias. Karena kesalahan fatal dari Zakaria ini, dia tidak mendeklarasikan firman seperti apa adanya. Orang Israel butuh kata kunci itu. Kalau Yohanes berkata, yes, akulah Elia yang akan datang itu. Lihat, aku cara berpakaianku sama seperti Elia, cara pelayananku sama seperti Elia. Engkau bisa melihat sendiri aku mirip Elia. Maka saya merasa kisahnya akan berubah. Orang Farisi akan berkata, oh yes, kami percaya engkau adalah Elia. Dan kalau engkau Elia, engkau menunjuk kepada Yesus, maka ini adalah Mesias. Kalau Yohanes adalah Elia, maka Yesus adalah Mesias. Itu masuk akal dan itu bisa diterima. Tapi kalau Yohanes bukan Elia, maka Yesus bukanlah Mesias. No Elia, no Mesias. Itu konsep pikir orang Yahudi. Itu konsep pikir orang Israel. Sampai sekarang mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias mereka, sebagai juru selamat mereka. Mengapa? Karena ada satu orang yang telah menerima firman Tuhan secara spesifik, tapi tidak pernah mendeklarasikannya. Firman itu tersimpan dalam hati Zakaria sampai nggak tahu sampai kapan, tapi dia tidak mendeklarasikannya. Perhatikan baik-baik saudara, firman yang kau terima, apalagi yang spesifik, engkau tidak deklarasikan, itu akan menghambat, menghalangi keselamatan orang lain dan berkat orang lain. Bisakah saudara bayangkan, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan oleh Tuhan. Tuhan mau memakai saya secara luar biasa. Kalau saya tidak ambil firman itu, saya tidak mempercayai firman itu, saya tidak mendeklarasikan firman itu, saya tidak melakukan firman itu, saya tidak menjadi hamba Tuhan seperti yang Dia firmankan, maka orang-orang yang bisa diberkati lewat pelayanan saya jadi terhalang diberkati. Maka orang-orang yang bisa diselamatkan lewat pelayanan saya, yang bisa disembuhkan lewat pelayanan saya, menjadi tidak sembuh dan menjadi tidak diselamatkan. Karena saya tidak menjadi seperti apa yang Tuhan firmankan. Saya harap Roh Kudus bekerja dalam hati saudara dan membukakan mata saudara pada hari ini. Betapa pentingnya deklarasi firman. Betapa pentingnya firman spesifik yang sudah dilepaskan dalam hidupmu. Itu bukan firman main-main. Secara ekstrim saya mau berkata, firman yang kau terima secara spesifik punya potensi untuk menyelamatkan dunia ini. Punya potensi untuk menyelamatkan orang-orang Farisi. Punya potensi untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Punya potensi untuk menjamah kehidupan banyak orang. Kalau saja engkau berani mempercayai setiap firman yang engkau terima dalam hidupmu secara spesifik, engkau mengambilnya, engkau mendeklarasikannya, engkau melakukannya, engkau mengalaminya, dan engkau menjadi seperti yang Dia firmankan, maka saya percaya orang-orang di sekeliling saudara akan menikmati buahnya. Menikmati terjadinya firman, dan mereka dijamah Tuhan melalui hidupmu, diberkati Tuhan melalui hidupmu.
Jadi hari ini saya mau berkata kepada saudara, kalau engkau tidak berhasrat untuk firman digenapi dalam hidupmu demi dirimu, berhasratlah firman digenapi dalam hidupmu demi orang lain di sekitarmu, demi keluargamu, demi anak-anakmu, demi anak cucumu, demi orang-orang yang ada di antaramu di masa depan, demi orang-orang yang masih jauh. Karena dalam setiap sejarah Tuhan membangkitkan orang-orangnya. Dia berikan firman kepada orang-orang itu di dalam hatinya, di dalam mulutnya, untuk diberitakan, untuk dinyatakan, untuk dideklarasikan, untuk dilakukan, supaya semua rencana Tuhan yang ada di balik firman yang engkau terima itu bisa dieksekusi secara maksimal. Tuhan tidak bisa mengeksekusi firman-Nya bahwa Yohanes akan berjalan melayani dalam roh dan kuasa Elia, karena tidak ada yang mendeklarasikannya. Saya teringat ketika Daniel berdoa, lalu dia membaca nubuatan Yeremia, bahwa 70 tahun bangsa Israel ada di dalam pembuangan, tapi setelah itu mereka akan kembali ke negerinya. Ketika Daniel melihat nubuatan itu, melihat firman Tuhan itu yang secara spesifik dinyatakan, dia ambil firman itu, dia mendeklarasikannya, dan firman Tuhan digenapi. Orang Israel pulang ke negerinya kembali karena ada yang mendeklarasikan firman. Bisakah saudara bayangkan kalau seandainya tidak ada Daniel yang ambil firman mendeklarasikannya, maka firman tidak akan terjadi. Tuhan tidak bisa mengeksekusi firman-Nya secara maksimal karena tidak ada orang yang mendeklarasikannya. Saya berdoa pada hari ini Roh Kudus bekerja di antara kita semuanya, dan Tuhan akan membangkitkan para deklarator firman, orang-orang yang berani mendeklarasikan firman. Tahun 1945 Jepang dikalahkan oleh tentara sekutu. Hiroshima Nagasaki dibom. Dengan demikian menandakan kekalahan Jepang dalam perang dunia pada waktu itu. Tapi Jepang masih ada di Indonesia. Mereka masih menjajah Indonesia padahal mereka sudah dikalahkan. Tapi ada Bung Karno dan Bung Hatta yang ambil apa yang dia tahu, fakta kebenaran yang dia telah ketahui bahwa Jepang telah dikalahkan oleh tentara sekutu. Dia ambil itu, dia deklarasikan itu. Bung Karno dan Bung Hatta, dia berkata, hari ini kami memproklamirkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Bisakah saudara bayangkan kalau tidak ada orang yang berani ambil fakta kebenaran itu dan mendeklarasikannya, mungkin Indonesia tidak merdeka sampai sekarang. Jepang masih berkuasa atau pura-pura berkuasa padahal mereka sudah dikalahkan. Kalau engkau tahu firman, biarlah engkau memberi dirimu untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ambil firman-Mu, aku mau deklarasikan firman-Mu, karena aku percaya keselamatan banyak orang, kemerdekaan banyak orang ada di dalam mulutku. Kalau engkau merasa firman diberikan dalam hatimu, firman diberikan di mulutmu, bangkit, bergerak, berbicara, buka mulutmu, lontarkan suaramu, dan deklarasikan firman dengan lantang.
Dan firman yang kau deklarasikan akan menjamah kehidupan banyak orang, bukan hanya kehidupanmu sendiri. Dan akan memberkati banyak orang, akan menyelamatkan banyak orang. Saya berdoa biar setiap saudara akan bangkit dalam kuasa roh, dan hari ini mengambil keputusan sebagai deklarator atau proklamator firman. Setiap firman yang kau proklamasikan dalam hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan melihatnya dan Tuhan akan mengerjakannya. Kalau engkau belum melihatnya, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tapi Tuhan bekerja di dunia yang lain yang engkau tidak melihatnya. Tapi kalau engkau tidak mendeklarasikannya, tidak akan ada yang terjadi. Ketika saya menerima firman untuk jemaat ini, kalau saya tidak berani mendeklarasikannya karena ketidakpercayaan, maka tidak akan ada yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Sejak bertahun-tahun yang lalu, saya mendeklarasikan firman yang saya terima, yang saya yakini saya terima dari Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan rumah kepada setiap orang jemaat. Dan sejak itu dideklarasikan, saya melihat, saya memuji Tuhan, beberapa jemaat mulai memiliki rumah. Walaupun pada awalnya itu terlihat dan terdengar mustahil, tapi ternyata toh itu terjadi. Bisakah saudara bayangkan kalau saya tidak berani mengambil firman dan melepaskannya, memproklamasikannya di depan saudara sendiri, dan di udara di depan iblis dan di depan sorga? Maka tidak akan ada yang terjadi. Dan dari selamanya sampai selamanya, jemaat tidak akan memiliki rumah. Tapi karena firman Tuhan dideklarasikan, ada harapan setiap saudara bisa punya rumah. Haleluya. Saya berdoa setiap orang yang belum punya rumah berkata amin dengan sangat keras hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita berdoa. Waktu-waktu yang akan datang, saya akan mengajar tentang deklarasi firman ini. Dan akan tiba waktunya saya akan mengajarkan saudara bagaimana membuat deklarasi yang tepat, yang berdaya guna, yang efektif. Saya sedang terus menganalisanya, saya sedang terus mempelajarinya dan mempraktekkannya. Dan saya sudah melihat titik-titik terang di sana. Dan saya akan mengajarnya pada minggu-minggu yang akan datang. Karena itu terus hadir di live streaming hari Minggu. Jangan berpaling dari ibadah saudara. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. Saya mau deklarasikan firman Tuhan yang saya terima tentang jemaat ini, tentang anak-anak rohani saya. Haleluya. Oh Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya semua firman yang telah Kau sampaikan kepada kami bersifat ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Sekalipun itu belum terjadi dalam hidup kami, Engkau pasti mengerjakannya. Engkau sedang mengerjakannya Tuhan. Engkau sedang terus mengerjakannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melakukan perkara-perkara besar di tempat ini. Engkau melakukan perkara-perkara besar untuk jemaat ini Tuhan. Engkau akan membangkitkan jemaat ini Tuhan, menjadi jemaat yang militan di dalam Engkau, jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang mencintai Tuhan, jemaat yang hatinya tertuju pada kebenaran, jemaat yang hatinya takut akan Tuhan, dicengkram oleh roh takut akan Tuhan, jemaat yang tidak berani melakukan dosa, jemaat yang punya kecenderungan hati hanya tertuju kepada Tuhan saja. Engkau berkata kepadaku Tuhan, bahwa semua jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat yang sudah disunat, yang sudah dikuduskan oleh Engkau Tuhan. Dan aku percaya kepadamu, semua jemaat Living Christ adalah jemaat-jemaat yang telah mengalami sunat rohani, telah didisiplin secara rohani, dikuduskan secara rohani. Dan Engkau berkata Tuhan, Engkau akan memberkati keturunan-keturunanku Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Engkau akan memberkati mereka dengan limpahnya Tuhan. Engkau akan memberkati mereka dengan limpahnya Tuhan. Mereka akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Mereka akan terkenal menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan, kami juga akan hidup dalam kesehatan ilahi,
Tidak ada sakit penyakit yang bisa menempel dalam tubuh kami Tuhan. Tidak ada virus yang bisa menempel dalam tubuh kami Tuhan. Virus corona juga tidak bisa menempel pada tubuh kami Tuhan. Setiap virus yang menempel pada tubuh kami segera mati, karena kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam tubuh kami, bekerja di dalam kami, mematikan, membunuh setiap virus dan kuman dan bakteri yang ada Tuhan. Oh, Kau memberikan kesehatan yang ilahi. Roh kebangkitan Kristus ada di dalam kami, sedang membangkitkan tubuhku yang fana ini, tubuh kami yang fana ini Tuhan. Engkau membangkitkan semua organ-organ yang tubuh, semua organ-organ tubuh yang rusak dari kehidupan setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan pulih sekarang, sempurna sekarang. Kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam tubuhmu, menyembuhkan seluruh tubuhmu di dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Roh Kudus menjamah tubuhmu di dalam nama Yesus. Semua organ-organ tubuh yang selama ini rusak, dalam nama Yesus aku perintahkan pulih dalam nama Yesus. Pankreas yang rusak, aku perintahkan pulih dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru yang rusak, pulih dalam nama Yesus. Saluran pernafasan yang rusak, pulih dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ginjal yang rusak, pulih dalam nama Yesus. Semua tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf, urat-urat, persendian yang rusak, aku perintahkan pulih dalam nama Yesus. Pulih sekarang dalam nama Yesus. Bangkit dalam kuasa Roh, bangkit dalam kesehatan ilahi. Penyakit tidak bisa menjamah tubuhmu, virus tidak bisa menjamah tubuhmu, karena kuasa Allah mengalir dalam setiap tubuhmu. Oh, hadirat Allah membungkus hidupmu, melingkupi hidupmu sekarang di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan untuk keluarga setiap jemaatmu. Aku percaya Tuhan, Kau membangkitkan keluarga setiap jemaatmu Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang teratur dan terjamin dalam segala hal Tuhan. Oh, Engkau memberkati setiap keluarga yang ada. Engkau memberkati hubungan suami istri yang ada. Engkau memberkati hubungan orang tua anak yang ada. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, Engkau bangkitkan mereka dalam kuasa Roh dan kebenaran-Mu. Bangkitkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, 3 aliran kehidupan roh ini Engkau ciptakan di tengah-tengah kami. Terobosan dalam keluarga, terobosan dalam kesehatan, terobosan dalam keuangan terjadi di tengah-tengah kami, terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Gelora rohani dalam hidup kami tidak akan berkurang. Kami adalah pembawa api kebangunan rohani. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, api kebangunan rohani akan tersulut, akan tersebar kemana-mana Tuhan. Kami adalah pembawa hadirat Tuhan. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, hadirat Tuhan akan termanifestasi. Anugerah Tuhan akan dialirkan Tuhan. Oh, banyak orang dijamah oleh Tuhan melalui kehidupan kami, melalui kehadiran kami Tuhan. Menjadi berkat, karena Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa melepaskan berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Di dalam nama Yesus tercurah berkat Allah atas kehidupanmu. Oh, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, demikianlah Tuhan akan menyertai engkau. Apa yang kau perbuat akan menjadi berhasil, karena engkau takut akan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kehidupanmu, memelihara hati dan pikiranmu. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang menerima anugerah dan berkat-Nya, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati saudara, kita akan lanjutkan minggu depan. Dan mungkin di hari Kamis dalam acara TMB juga saya masih akan membahas ini, kita lihat saja nanti. Tapi minggu depan saya pasti akan melanjutkan khotbah ini. Nah, saya percaya ini akan menjadi terobosan buat saudara semua. Saya berdoa biar Tuhan berbicara kepada hati saudara dan terus terngiang-ngiang dalam pikiran saudara. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Selamat siang semuanya. Hari ini cukup. Tuhan berkati saudara dengan limpah. God bless you all.